Ucap syukur Bapa, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya.
kuasa Almighty, dengan kuasa Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul, kami bisa memuji memuliakan nama Engkau. Itu semua karena kebaikan Engkau Bapa. Kau urapi Tuhan hati kami Bapa. Terlebih Tuhan Kau urapi ruangan ini Tuhan, sehingga layakkanlah kami Tuhan, untuk kami bisa memuji menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan melindungi kita, Tuhan melawat kita. Terima kasih Bapa, tibalah kami mau menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami kalau masih dalam perjalanan Tuhan. Tuhan entarkan di tempat ini Tuhan yang selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji nama Tuhan ya saudara-saudara. Kalau kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan sama Tuhan, itu karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita ya saudara-saudara. Mari kita pujikan pujian tiada ragu lagi. Dengan kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai ya Tuhan, supaya Tuhan merawat kita, Tuhan mendengarkan doa kita ya saudara. Haleluya, haleluya. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan yang padaku mendepan, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, dalam hidupku, tibalah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita, supaya kita lebih lagi untuk kita selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu apa jadi permasalahan kita. Kami yakin dan percaya kalau pada pagi hari ini
ada saudara-saudara kita yang mengalami sakit, Tuhan pasti jamah, Tuhan pasti sembuh. Kami percaya itu, karena mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Terima kasih. Haleluya. Kita sadar, kita semua adalah milik Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita rasakan, Tuhan tahu. Haleluya.
kita melihat, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi, mulai dari awal. Kita naikkan pujian ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup. Haleluya. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau menggunakan walau tak dapat berharap, tak dapat berharap atas kenyataan hidup. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Sekali lagi, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat. Haleluya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau menggerakkan walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Sekalipun kenyataan yang kami alami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tetapi kami mau tetap beriman, percaya kepada Engkau. Engkau yang menolong, Engkau yang menuntun hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu. Urapi semua kami yang hadir di tempat ini. Urapi juga jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kami percaya firman Allah akan memberikan kami kekuatan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka hati kami. Kami siapkan hati kami untuk diisi oleh firman Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan semua karena kemurahan Tuhan. Baik juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, kita percaya Tuhan menolong, memberkati kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan
mendengarkan firman Allah, kita buka di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, kita lihat mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, firman Allah berkata demikian, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini firman Allah akan berbicara tentang sikap hati untuk menerima tuayan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia pasal yang ke-6, kalau kita perhatikan di sana, Lembaga Alkitab Indonesia memberi satu judul di situ, saling membantulah kamu. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita memberi dan membantu orang lain. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani kata membantu di sini memakai kata koinonia, yang artinya berpartisipasi atau berbagi. Jadi saudara-saudara, di dalam Galatia pasal yang ke-6 ini Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita saling berbagi, saling membantu. Makanya di ayat yang ke-9 ditekankan di situ, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kemudian dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, bagaimana tentang menabur dan menuai. Makanya di ayat yang ke-7, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, kalau berbicara tentang menabur dan menuai, ini adalah hukum alam juga. Hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Makanya firman Tuhan katakan bahwa ketika kita menabur dalam daging, kita akan menuai daging. Tetapi ketika kita menabur dalam roh, maka firman Allah katakan kita akan menuai hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, Tuhan menginginkan kepada kita sebagai anak Tuhan, bukan saja kita percaya kita menerima berkat, tetapi berkat juga itu kita harus bagikan. Makanya ketika kita menabur, satu saat kita akan menuai. Firman Allah katakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Di ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita untuk kita belajar menabur. Apa yang saudara miliki itu semua dari Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita menabur. Menabur saja, saudara. Dan pada suatu saat nanti kita akan menuai. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita tidak menjadi lemah. Makanya selama kita di dalam dunia ini kita menerima berkat Tuhan,
alangkah baiknya di dalam hidup kita jangan lupa kita untuk menabur. Mungkin saudara berkata, saya sudah menabur, kapan saya menuai? Makanya saudara-saudara, pagi hari ini firman Allah akan berbicara bagaimana sikap kita untuk menerima tuaian itu. Saudara mungkin sudah berkata, saya sudah menabur, tetapi belum menuai. Nah, Tuhan menginginkan bagaimana sikap hidup kita ini untuk menerima tuaian itu. Coba kita perhatikan saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita akan perhatikan pagi hari ini, bagaimana sikap kita ketika kita akan menerima tuaian itu. Kita perhatikan dulu saudara-saudara, di ayat yang ke-9, bagian yang terakhir dikatakan, karena apabila sudah waktunya, kalau sudah waktunya Tuhan akan memberkati kita, kita akan menerima tuaian, itu berkat Tuhan akan datang dalam hidup kita. Kalau sudah waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ini ada rentang waktu, ada masa waktu akan menerima tuaian, tetapi firman Allah katakan jangan kita menjadi lemah. Artinya di sini saudara-saudara, ketika kita menunggu berkat Tuhan, tuaian Tuhan, kita mungkin berkata, Tuhan, kapan Tuhan? Tuhan, kapan waktunya Tuhan? Kemudian akhirnya kita tidak menerima tuaian karena kita menjadi lemah. Makanya pagi hari ini kita akan lihat bagaimana supaya kita tidak menjadi lemah, untuk supaya kita menerima tuaian dari Tuhan itu, untuk supaya kita menerima berkat Tuhan itu. Saudara-saudara, kita lihat ada dua hal dulu di sini tentang bagaimana masa menanti tuaian. Yang pertama, kita tidak bisa menentukan waktu untuk menuai. Saudara mungkin berkata, Tuhan, saya sudah menabur doa, menabur berkat Tuhan. Kok belum tuaian itu belum datang? Kita tidak bisa menentukan. Tuhan, saya mau waktunya hari ini. Tuhan, saya maunya bulan depan. Tuhan, saya maunya tahun depan saya menerima berkat, saya menerima tuaian apa yang sudah saya tabur. Tidak, saudara-saudara. Yang menentukan itu adalah Tuhan sendiri. Dia punya kedaulatan. Petani ketika dia menabur satu benih, mungkin kalau petani yang sudah tahu berapa lama dia profesi sebagai seorang petani, dia akan memperkirakan waktu. Tetapi itu pun belum pasti kapan akan menuai. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini waktu yang akan kita lewati ini, yang kita hadapi ini, yang harus kita persiapkan. Saudara-saudara, kenapa Tuhan belum memberkati? Ternyata ada sikap hati yang perlu dirubah di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan belum menolong kita? Karena ada sikap hati di dalam hidup kita yang perlu diubahkan oleh Tuhan. Kita perhatikan saudara-saudara, yang berikut hal yang harus kita lakukan saat menanti tuaian itu. Yang pertama, coba kita lihat saudara-saudara, satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang keempat. Kejadian pasal 33 ayat yang keempat ini bercerita tentang Yusuf. Kejadian pasal yang 39 Kejadian 39 ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Nah, saudara-saudara, Yusuf, Tuhan mau mengangkat dia. Tuhan mau mengangkat dia menjadi seorang yang besar. Tetapi proses yang dialami oleh Yusuf bukan serta-merta dia langsung menjadi besar. Ada proses yang dia harus lewati.
Ada yang Tuhan percayakan kepada dia. Ketika dia di rumah seorang yang bernama Potifar, Yusuf mendapat kasih tuannya yaitu Potifar. Ia boleh melayani dia kepada Yusuf, diberikannya kuasa, diberi kepercayaan, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf ketika ada di rumah Potifar, dia melakukan yang terbaik. Apa yang dia ketemukan, dia buat dengan begitu baik. Saudara-saudara, untuk kita menantikan tuaian itu, untuk kita menantikan jawaban doa kita, untuk kita menantikan berkat Tuhan, kita harus sekarang melakukan yang terbaik. Lakukan saja, saudara-saudara. Apa yang saudara kerjakan, kerjakan dengan baik. Yusuf ketika di rumah Potifar, apa yang dia ketemukan, apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan dengan yang baik. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan yang pertama untuk kita menanti tuaian itu? Lakukan yang terbaik. Ini yang pertama. Saudara mungkin berkata, saya seorang ibu rumah tangga, lakukan itu dengan baik. Saya seorang pekerja, lakukan itu dengan baik. Saya seorang usaha sendiri, lakukan itu yang dengan baik. Karena ada saatnya berkat Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Dalam perjalanan kita, saudara-saudara, seperti Yusuf, tidak mulus, saudara-saudara. Dia menjadi seorang yang besar, jalan yang dia lewati tidak mulus, saudara-saudara. Dia jatuh bangun. Bahkan, saudara-saudara, dia mengalami goncangan persoalan yang berat. Dia masuk penjara. Apakah rencana Tuhan hilang dalam hidupnya? Tidak, saudara-saudara. Tuhan tetap punya rencana yang indah di dalam hidupnya. Saudara-saudara, coba kita lihat Kejadian 39 ayat yang ke-21 sampai 23. Kejadian 39 21 sampai 23. Kepala juru ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dia ketika ada di rumah Potifar, dia diberi kepercayaan. Ketika juga dia di penjara, dia juga dikasihi oleh kepala penjara. Saudara perhatikan, Yusuf dimanapun dia berada, dia tetap menjadi berkat. Dia tetap melakukan yang terbaik. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi suami, jadilah suami yang terbaik. Buat istri, jadi istri, jadilah istri yang terbaik buat suami. Jangan banding-bandingkan istri orang dengan istri kita. Jangan banding-bandingkan, wah dia begini ya, kalau seperti itu ya. Jangan, saudara-saudara. Karena apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara, itu adalah pilihan saudara. Dan saudara-saudara, mari kita hadapi. Mari kita, saudara-saudara, jangan sampai, saudara-saudara, kadangkala ada biasa di dalam rumah tangga terjadi gejolak, akhirnya mulai ngomongin yang lalu, mulai ngomongin membanding-bandingkan. Jangan, saudara. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara, suami saudara, istri saudara, sayangi, saudara. Amin. Sayangi, saudara. Karena itu adalah pilihan kita. Saudara-saudara, Yusuf ini, dia melakukan yang terbaik. Dia lakukan dengan setia. Makanya dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara ada di dalam pekerjaan, mungkin saudara ada atasan, ada bawahan. Saudara lakukan yang terbaik. Lakukan saja, saudara. Kerjakan saja apa yang saudara bisa kerjakan.
Lakukan terbaik. Saudara, kerja-kerja yang baik. Maka saudara, saya percaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Lakukan yang terbaik, maka hasilnya juga yang terbaik. Saudara-saudara, ketika kita lakukan yang terbaik, hasilnya pasti yang terbaik. Tapi kalau ketika kita lakukan setengah-setengah, hasilnya juga akan setengah-setengah. Tetapi ketika kita lakukan dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita lihat satu ayat lagi, saudara-saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-10, bagian A dikatakan begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saudara, perhatikan bagian yang paling atas, saudara-saudara. Kalimat yang pertama, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Amin. Profesi saudara, pekerjaan saudara, apa yang saudara kerjakan, lakukan dengan baik. Bahkan firman Allah katakan, lakukan dengan sekuat tenaga. Hasil itu akan baik, saudara-saudara. Hasil itu akan terbaik yang akan Tuhan nyatakan bagi saudara. Makanya apa yang saudara jumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempercayakan pekerjaan apapun yang ada dalam kehidupan kita, lakukan itu dengan baik. Kalau kita lakukan setengah-setengah, hasil juga akan tidak maksimal. Tetapi ketika kita lakukan dengan baik, maka hasilnya akan baik juga. Amin, saudara-saudara. Di dalam rumah tangga, mungkin ibu-ibu, saya kan di rumah, ya lakukan saja. Mungkin Bapak Ibu sebagai pedagang, sebagai apa, lakukan saja. Nggak usah saudara-saudara lihat-lihat, aduh kalau umpamanya kalau dalam pekerjaan, kalau ada pimpinan baru, wah kerja dengan baik, ya kan? Waktu nggak ada, wah sama kami dulu waktu pekerja. Kalau ada gembala, oh rajin sekali. Ketika gembala luar kota, wah seperti merdeka. Tapi tidak, saudara-saudara ya. Tapi firman Tuhan katakan ini, apapun yang kita jumpai dengan tanganmu, kerjakan itu. Urus anak, kerjakan baik-baik. Maka saudara-saudara, saya percaya yang terbaik juga Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat yang kedua, untuk kita menanti tuaian itu, Ibrani pasal yang ke-6. Coba kita perhatikan ini, Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara-saudara, yang kedua, untuk kita menantikan tuaian itu harus sabar. Nah, saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-6, kalau kita perhatikan tentang mulai dari ayat yang ke-13, Allah berjanji Dia akan menepatinya. Dikatakan sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah dari dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia,
Allah yang layak disembah. Dia berjanji pasti Dia akan menepatinya. Amin. Makanya kita harus sabar menantikan janji Tuhan. Ayat yang ke-14 dikatakan, katanya, sesungguhnya ini janji Tuhan kepada Abraham. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar. Saudara, kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mana aminnya? Amin. Amin kan, saudara. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Kita ini juga adalah keturunan Abraham. Firman Allah katakan, keturunan Abraham akan memperoleh janji-janji Tuhan. Dan dikatakan Abraham menanti dengan sabar. Saudara-saudara, kadang-kala manusia kekurangannya itu kurang sabar. Ya kan? Pengennya cepat. Pengennya, wah, maunya saya hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau anak-anak biasanya cepat, ingin cepat ya. Seperti anak saya kalau susu, oh langsung susu. Ya kan? Itu maunya cepat, itu anak-anak. Makanya saudara-saudara, kekristenan kita itu harus bertumbuh. Kenapa kita sewaktu kita berjumpa dengan Tuhan, ketika waktu kita percaya Tuhan, kita minta Tuhan kasih? Karena Tuhan melihat kerohanian kita. Oh, ini karena Dia masih kasih cepat. Tapi ketika kita lama semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal pribadi Tuhan. Tuhan, saya kok berdoa, kok belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan sudah melihat bahwa kualitas iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Tuhan melihat kesabaran kita. Abraham ketika menanti janji Tuhan, lama saudara-saudara. Sekian lama dia menantikan Ishak. Akhirnya karena kurang sabarnya Sarah, dia ambil Hagar. Nah, ini kurang sabar. Tuhan berjanji, pasti Tuhan menepati. Amin. Makanya kita harus sabar. Sabar menantikan janji Tuhan. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita pun saudara-saudara, anak-anak juga kalau mau sukses, itu kan perlu kesabaran. Sabar, tekun, sekolah dengan baik. Makanya pada suatu saat nanti kita akan menerima berkat Tuhan. Amin. Sabar. Nah, saudara-saudara, ketika kita dalam posisi sabar ini, jangan kita menjadi tawar hati. Jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan. Ada saudara-saudara tidak sabar untuk menantikan janji Tuhan, akhirnya mulai kecewa. Akhirnya mulai menyalahkan A, mulai menyalahkan B, mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan ini yang klimaksnya mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa begitu? Nah, saudara-saudara, orang yang sabar itu dia tetap tekun menanti. Amin. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sabar itu juga artinya setia. Sabar itu juga tidak bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, saudara-saudara. Hari-hari ini mungkin saudara bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut tidak menyelesaikan masalah dengan cepat. Justru ketika kita bersungut-sungut memperlama masalah kita itu selesai. Kita lihat contoh bangsa Israel. Ketika mereka ada di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Dan persungutan mereka akhirnya apa, saudara-saudara? Kematian. Akhirnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Generasi yang pertama ketika keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, jangan sampai kita mulai bersungut-sungut.
Tuhan, kok sampai kapan ya sampai seperti ini? Ya kadang-kala kita mulai, ya namanya juga manusia ya. Tetapi saudara-saudara, mari kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mengucap syukur. Tuhan, kok Tuhan belum jawab doa saya? Mengucap syukur. Mungkin anak-anak kepada doa, Bapak Ibu berdoa buat anak-anak. Doa dengan tekun, sabar. Pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Jangan bersungut-sungut, karena persungutan itu membuat masalah itu tidak akan cepat selesai. Malah semakin lama itu masalah mau selesai. Tetapi ketika kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, di situ Tuhan akan menolong kita. Amin. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana sikap hati kita untuk menantikan tuaian. Yang pertama tadi, ketika kita bekerja, lakukan yang terbaik. Kemudian yang kedua, sabar menantikan janji Tuhan. Dan yang ketiga, kita lihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-26. Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-26, dikatakan begini. Ratapan pasal 3, ayat yang ke-26. Adalah baik menanti dengan apa, saudara-saudara? Diam. Pertolongan Tuhan. Diam di sini, saudara-saudara. Diam di kaki Tuhan. Diam juga. Jangan banyak bicara. Balaam banyak bicara, firman Allah katakan banyak pelanggaran. Diam. Ketika kita diam, saudara-saudara, kita akan menerima pertolongan dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita harus memiliki sikap hidup seperti ini. Jangan banyak mulut, jangan banyak bicara. Diam saja, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu pesan gembala saya dulu di Malang, dia katakan, saudara-saudara, semakin banyak kita bicara mengkonfirmasi masalah, semakin kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi semakin kita diam di sini, saudara, kita diam di kaki Tuhan. Diam juga kita diam, jangan jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan sebenarnya mau tolong kita, tetapi kita nah jadi pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita diam, firman Allah katakan alangkah adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Coba kita lihat ayat 27. Ini buat anak-anak lelaki. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Ini buat bapak-bapak. Nanti besok ada ibadah bapak-bapak. Saya selalu bicara tentang bagaimana menjadi seorang pria, bagaimana menjadi seorang lelaki sejati. Dikatakan adalah baik seorang pria. Makanya lelaki itu kalau masa mudanya enak-enak, tuanya susah. Tetapi ketika pria, laki-laki muda, waktu masih muda, dia memikul banyak kuk, dia bekerja keras. Firman Allah katakan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Makanya kalau anak-anak muda, jangan senang-senang dulu, susah-susah dulu, berusaha dulu. Maka pada masa tuanya dia akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Anak-anak muda di sini ya, walaupun susah ya tetap terus maju di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berdiam diri. Diam, tenangkan hati. Kemudian coba kita baca lagi, saudara-saudara, Yesaya 30 ayat yang ke-15.
Yesaya 30 ayat yang ke-15. Firman Allah katakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Di sini tetapi kamu tidak mau. Tuhan katakan, Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau menolong kita. Tetapi kita harus bertobat dan tinggal diam. Dan dikatakan tenang dan percaya. Di situ terletak kekuatan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdiam diri. Berdiam diri di sini, diam dalam doa. Dengar suara Tuhan. Jangan dengar suara tetangga. Jangan dengar suara orang. Jangan dengar ngomongan orang. Banyak kita saudara-saudara terseret karena omongan orang, bukan karena firman Tuhan. Oh begini loh, oh begini loh, bajunya gini loh. Kita harus, aduh saudara-saudara, kadangkala kita jatuh dengan apa? Omongan orang. Tetapi saudara-saudara, mari pagi hari ini kita dengar apa kata Tuhan. Amin. Kita dengar apa kata firman. Saudara-saudara, kadangkala kita hanya karena omongan orang kita akhirnya berbuat dosa kesalahan. Tetapi kita pagi hari ini, mari kita dengar apa kata Tuhan. Amin. Jangan dengar apa kata orang. Orang tentang kita, biarin aja saudara-saudara. Ini saudara-saudara mindset ya. Pemikiran kita ini harus diubah. Tidak usah dengar apa kata orang. Tetapi kita pagi hari ini kita harus dengar apa kata firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, orang lain mau kata apa, biarin aja. Hidup kita adalah hidup kita. Hidup kita itu hidup kita dengan Tuhan. Tidak usah dengar apa kata orang. Saudara, kalau kita mau dengar apa kata orang, tidak maju-maju. Mau pakai baju ini salah, ini orang ngomong. Mau baju, orang ngomong. Dengar orang ngomong. Nah saudara-saudara, pagi hari ini mari kita dengar apa kata Tuhan. Amin saudara-saudara. Diam saja. Diam di kaki Tuhan. Kalau saudara diam di kaki Tuhan, kalau saudara dengan Tuhan, saudara dengar apa kata Tuhan. Saudara lihat Nuh. Saya kasih contoh terakhir ini. Nuh. Dia hidup di zaman di mana orang mengolok-olok dia. Firman Allah katakan Nuh berbeda dengan orang-orang sekitarnya pada waktu. Dia bangun bahtera, orang olok-olok. Dia tidak dengar apa kata orang. Dia dengar apa kata Tuhan. Tuhan katakan, kamu bangun bahtera di atas gunung dengan ukuran seperti ini. Kamu bangun dan bawa seluruh binatang masuk, karena aku akan mendatangkan air bah. Nuh kalau dia mau dengar apa kata orang, dia akan berhenti melakukan kehendak Tuhan. Tetapi Nuh dia tetap dengar apa kata Tuhan. Kalau Nuh dengar apa kata orang, tidak jadi bahtera, mati mereka, ya kan? Mungkin ketika Nuh sedang paku, orang bangun bahtera, bangun kapal besar kok di atas gunung. Nuh bersaksi, bertobat, akan ada air bah. Tidak mungkin. Saudara-saudara, jangan kita dengar kebanyakan orang, kata-kata orang, tetapi kita mau dengar apa kata Tuhan. Amin saudara-saudara. Maka saudara-saudara, ketika kita lakukan yang terbaik, ketika kita sabar, ketika kita banyak diam, maka tuaian itu akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersabarlah. Coba kita lihat kembali Galatia. Galatia pasal 6 tadi saudara. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 tadi. Galatia pasal 6 ayat 9 tadi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kata jemu-jemu di sini jangan bosan. Aduh, aku bosan jadi orang baik. Nah, itu bahaya saudara. Ya,
Jangan jemu-jemu. Dikatakan karena apabila sudah datang waktunya, kalau sudah waktunya Tuhan, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Makanya jangan sampai kita menjadi lemah. Lakukan saja yang terbaik, sabar, dan dikatakan diam. Ratapan tadi dikatakan alangkah. Tadi saudara, coba kita, bagus sekali itu ayat saudara. Ratapan pasal 3 ayat 26. Menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Coba kita lihat ini saudara. Bagus sekali ini ayat. Saudara, kalau saudara mau menerima pertolongan Tuhan, jangan banyak bicara. Lebih baik kita diam. Ratapan 3 ayat 26 adalah, saudara perhatikan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin saudara. Tuhan menginginkan kita ini untuk banyak berdiam diri, untuk diam di kaki Tuhan, menyembah Tuhan saja. Sekarang saudara-saudara, dengan Tuhan saja saudara. Nggak usah dengar apa kata orang, tapi apa kata Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita nantikan waktu Tuhan itu. Dengan apa? Tetap lakukan yang terbaik. Kerjakan apa yang bisa kerjakan. Pengkhotbah tadi katakan, apapun yang kita jumpai, kita kerjakan dengan sekuat tenaga kita. Kemudian yang kedua, bersabar. Sama seperti Abraham, dia sabar menanti janji Tuhan. Tetapi ada kalanya sebagai manusia, Abraham ini tidak sabar. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau supaya kita sabar menanti janji Tuhan. Kemudian diam, tenangkan hatimu. Maka saudara-saudara, ada waktunya Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kita akan menuai apa yang sudah kita tabur. Makanya apa yang saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan, pasti saudara akan menuai. Saudara lakukan saja untuk Tuhan. Saya mau tekankan ini saudara-saudara. Lakukan saja untuk Tuhan. Kalau saudara memandang kepada manusia, saudara bisa kecewa. Tetapi apa yang saudara lakukan, saudara menabur untuk Tuhan, pandang kepada Tuhan, lakukan itu untuk Tuhan, maka saudara akan diberkati Tuhan. Saudara, saya pun melayani untuk Tuhan. Kita pun melayani untuk Tuhan. Karena tujuan kita di mana? Sorga. Ya kan? Kita datang, tujuan kita ke sorga. Berkat-berkat akan apa saudara? Mengikuti kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Haleluya. Mari kita naikkan pujian tadi sebelum firman. Saudara, luar biasa sekali. Pagi hari ini kita boleh menikmati firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tuhan hadir, ada bersama dengan kita, dan Tuhan mau supaya kita semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Kita nyanyi pujian ini. Kadang-kadang saudara, yang menyanyikan pujian ini adalah seorang anak kecil yang bernama Gracia. Gracia apa? Gracia. Dia itu buta. Tapi dia katakan, walaupun dia tidak melihat, tetapi dia percaya Tuhan menolong. Saudara, kita bisa melihat secara fisik. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini. Kita percaya bahwa rencana Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Apa yang kita miliki, semua itu berasal daripada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus juga ada di dalam rumah jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita pandang saja kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Agungkan Tuhan. Dia yang layak disembah. Dia yang layak kita puji. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita menerima tuayan, ada waktunya Tuhan akan memberkati hidup kita. Mari untuk kita menantikan janji Tuhan, untuk kita menantikan tuayan terjadi di dalam hidup kita. Mari kita mempunyai sikap hati, lakukan yang terbaik. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan yang terbaik. Mari kita sabar menantikan janji Tuhan. Jangan kita tawar hati, jangan kita putus asa, jangan kita menyerah. Percayalah akan janji Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Dan sikap hati, sikap hidup kita diam. Tuhan menginginkan kita untuk kita berdiam di kaki Tuhan. Dia menantikan pertolongan Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Oh, ku sadar
semua dapat aku miliki. Karena semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita pandang saja kepada Tuhan. Mari kita minta Tuhan tuntun langkahku. Mari saya undang dengan hormat. Haleluya. Ibu Mardani maju ke depan. Berdoa firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang akan terus memampukan kami Tuhan, memberi kami kesanggupan untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu itu dalam setiap kehidupan kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kami, meteraikan setiap benih firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh terus memandang hanya kepada-Mu, meskipun terkadang Tuhan kenyataan yang kami hadapi tidak sesuai dengan keinginan kami, namun lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami boleh terus memandang hanya kepada-Mu, berharap hanya kepada-Mu Tuhan, menantikan waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau memberi kesempatan kembali dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh bersama datang beribadah kepada-Mu, memuji-muji Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu semua bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan yang Tuhan berikan. Kami boleh datang kepada-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik itu yang berada di tempat ini maupun beribadah yang ada di rumah Tuhan. Engkau sama-sama menjamah dan memberkati kami pada pagi hari ini. Kami percaya satu pun tak akan terlewatkan oleh berkat-Mu Tuhan, karena kami percaya kehadiran Tuhan yang akan terus menguatkan dan memberi kami kesanggupan di dalam kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau. Doa kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus menguatkan hamba-Mu sekeluarga, memberi kesehatan dan kekuatan yang selalu baru, mencukupkan dalam semua kebutuhan
yang terbaik kepadamu. Engkau menyucikan setiap tangan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap hati kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi ini. Haleluya. Amin. Terima kasih pada Bapak Gembala yang mana sudah memberi siraman rohani buat kehidupan kita, supaya kita sadar, kita tahu bahwa semua yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Amin. Kita pujikan satu pujian. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Apapun selama Tuhan masih beri kita kesempatan, apa yang dijumpai tangan kita, mari kita mau kerjakan dengan sebaik-baiknya bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kami atas nama Gembala, keluarga, dan jemaat GPDI Betania mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Sutikno yang beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati dia dengan kesehatan. Kita terus bergumul buat Pak Sutikno supaya Tuhan menyembuhkan Pak Sutikno. Puji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, doa pagi kita setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 4.30 atau setengah 5 pagi. Kemudian hari Senin malam, setiap Senin malam ada ibadah kompria melalui Zoom, dan hari Selasa ada doa malam, hari Jumat ada doa puasa pukul 15.30, kemudian ibadah anak-anak melalui Zoom meeting jam 4 sore, dan ibadah di tempat ini untuk remaja jam 6, dan ibadah raya kita
jam 8 pagi. Puji Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita semua kesehatan ya. Tuhan tolong kita semua, Tuhan beri kesehatan selama Tuhan masih beri kesempatan bagi kita hidup, kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, juga dalam kehidupan keluarga kita. Puji Tuhan, itu saja yang jadi pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Kami bersyukur, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa ada menyertai kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan dalam kami melewati setiap kehidupan kami, setiap tantangan yang kami alami. Kami percaya ada Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Sumber kekuatan, sumber pertolongan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu sudah memberi kekuatan bagi kami pagi hari ini, untuk kami menanti dengan diam pertolongan Tuhan, untuk kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu, karena kami percaya di dalam Engkau ada berkat-berkat. Oh Tuhan, kami berdoa pagi hari ini khususnya buat jemaat-Mu, mereka yang punya persoalan, tantangan dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buka jalan jemaat-Mu dalam perjalanan, di tempat kerja, kemanapun mereka pergi dan berada. Tuhan, pagari tutup bungkus dengan kuasa-Mu, hindarkan dari sakit, penyakit, virus, bakteri, mara bahaya, kami tolak dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan, pagar yang daripada alam menyertai jemaat-Mu. Mereka punya masalah dalam keluarga, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Bangkitkan iman percaya kami untuk terus memandang kepada Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih setiap kami yang hadir pagi hari di tempat ini, maupun yang sedang beribadah di rumah. Tuhan, Kau yang paling tahu setiap pergumulan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Waktu kami menyembah Tuhan, waktu kami menaikkan puji-pujian, Tuhan melihat persoalan kami. Tuhan melihat setiap kesesakan yang sedang kami alami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami. Engkau memberi kelegaan bagi kami yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kekuatan dalam nama Yesus. Berikan kekuatan yang baru bagi kami, semangat yang baru, roh yang menyala-nyala dalam kami mengiring Tuhan. Iman kami tetap teguh, kami tetap bersyukur di tengah-tengah keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari di keluarga, suami istri, anak-anak diberkati Tuhan. Berkati daerah di mana kami tinggal, di tempat
hari ini. Terus berikan kami kebebasan dalam kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah yang diberkati pagi hari ini. Kami percaya kami yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan. Kami pulang membawa kesukaan yang dari surga, damai sejahtera sukacita Allah, bahkan kesehatan kesembuhan jadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kami berdoa untuk Pak Sutikno yang berulang tahun. Tuhan Engkau memberkati Pak Sutikno. Saat ini dia masih dalam terbaring lemah karena sakit. Kami percaya kuasa Allah Tuhan nyatakan bagi Pak Sutikno. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pak Sutikno dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan tolong juga keluarga ini Tuhan, dalam pergumulan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pak Rahmat juga Tuhan tolong, Tuhan terus pulihkan kesehatan Pak Rahmat. Jemaat-jemaat Tuhan yang lemah, yang sakit, Tuhan lawat mereka pagi hari ini. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Rahmat, Wardi, Ardi, memberkati Ardi, Rahmat, namanya Jessica, memberkati.